Perkenalkan, saya Umar bin Said dari perwakilan tim asisten taktikum manajemen pemotongan ternak. Di sini kami mencoba menjelaskan mengenai proses pemotongan kelinci serta proses karkasnya. Silakan simak video berikut ini. Materi pada pemotongan ternak kelinci, yang pertama kita menyiapkan alat dan bahan. Bahan yang kita gunakan adalah 1 ekor kelinci jantan dengan kondisi sehat. Kemudian kita menyiapkan alatnya meliputi timbangan, nampan, ember, pisau, cutter, tali rafia, tali benang, trash bag, dan tisu. Yang pertama kita lakukan penimbangan pada nampan. Kemudian kita lakukan penimbangan pada ternak kelinci sebagai bobot potong. Penimbangan kita lakukan 2 kali. Kemudian kita catat pada penimbangan pertama dan kita catat lagi untuk penimbangan kedua. Kita lakukan penimbangan pada ember yang sebagai penampung darah. Proses penyembelihan kita lakukan secara syar'i dengan bantuan teman memegang kaki belakang dan kaki depan. Kita pegang kepalanya, kita tutup matanya menggunakan telinganya. Kita gunakan pisau yang tajam. Kita potong pada bagian bawah tenggorokan dengan memotong 3 saluran, yaitu saluran pencernaan, saluran pernafasan, dan darah. Ketika kita memotong, kita mengucapkan lafaz Allah. Setelah terpotongnya 3 saluran, kita pegang kaki belakang dan kepala. Kita tunggu sampai kelinci tidak berdaya. Setelah proses penyembelihan, kita lakukan penimbangan darah dan penimbangan bobot potong. Kita gunakan tisu, kita timbang. Tisu kita gunakan untuk mengambil darah yang tercecer di lantai dan yang menempel di pisau. Timbang ember yang berisi darah, kita kurangi bobot ember, lalu kita catat bobot darahnya. Kemudian kita timbang bobot kelinci potongnya. Setelah itu kita pisahkan kepala dengan memotong kepala menggunakan pisau dengan hati-hati. Setelah kepala terpisah, kita lakukan pengikatan pada ujung saluran pencernaan menggunakan tali rafia atau tali benang agar isi pencernaannya tidak keluar saat proses pengulitan. Proses pengulitan kita lakukan dengan penggantungan kelinci dengan mengikat kaki belakang menggunakan tali rafia. Kita lakukan pengulitan menggunakan pisau cutter. Setelah proses pengulitan, kita lakukan pemisahan antara kaki depan, kaki belakang, dan ekor. Lalu kita lakukan pembedahan untuk mengambil organ dalam atau yang disebut dengan viscera. Pengambilan viscera kita lakukan menggunakan pisau. Kita ambil organ dalamnya, lalu kita pisahkan pada nampan yang berbeda. Kemudian kita timbang bobot karkasnya, kita catat. Lalu kita menimbang juga kepala kelinci. Kita catat bobotnya. Kita timbang ekornya, menimbang kaki depan kanan, kita timbang kaki depan kiri, kita timbang kaki belakang kanan, dan kita timbang kaki belakang kiri. Lalu kita menimbang kulitnya, kita catat. Setelah itu, kita lakukan penimbangan organ dalamnya. Proses pemotongan karkas kita lakukan
menggunakan pisau dengan memotong bagian tengah menjadi bagian dua karkas, yaitu karkas kanan dan karkas kiri. Setelah pemotongan karkas menjadi bagian kanan dan kiri, kita lakukan pemotongan bagian karkas menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah foreleg, leg, loin, dan hind leg. Untuk foreleg, yaitu dari bagian ujung kaki sampai pada tulang rusuk ke-7. Lalu kita potong bagian leg sampai pada tulang rusuk ke-12. Lalu pada bagian karkas loin kita potong sampai pada tulang lumbar vertebra ke-6. Dan yang terakhir adalah bagian potongan hind leg. Hasil potongan bagian karkas dapat dilihat pada video. Setelah karkas terbagi menjadi 4 bagian, kita lakukan penimbangan 4 bagian tersebut yang meliputi foreleg, leg, loin, dan hind leg. Kita catat hasil penimbangannya. Setelah itu kita timbang kembali bagian potongan karkas sebelah kanan lagi. Untuk karkasing selanjutnya yaitu dengan pemisahan daging dan tulang. Kita pisahkan tulangnya menggunakan cutter secara hati-hati. Setelah daging dan tulang terpisah pada tiap bagian, kita lakukan penimbangan, yaitu bobot tulang dan penimbangan bobot daging tiap bagian karkas. Lalu kita catat. Sekian video dari kami. Jika kurang jelas dan perlu ditanyakan, silahkan tanyakan pada asisten pembimbing masing-masing. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.